والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نية الصالحين، واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. Yang pertama itu Eid Mubarak, kulla aam wa antum bikhair, min al-aidin wal faidin maqbulin, taqabbalallahu minna minkum salihal a'mal. Yang kedua, alhamdulillah Allah Ta'ala panjangkan umur kita sampai bisa ketemu bulan Ramadan, bisa dapat kesempatan ambil ibadah di bulan Ramadan, habis itu bisa ikut lebaran. Alhamdulillah, itu karunia dari Allah Ta'ala kepada seluruh umat Islam, biar dapat pahala juga, biar banyak dari umat Islam itu bisa beruntung. Itu sebabnya juga mereka kalau ketemu bilang minal faizin, minal aidin wal faizin itu. Alhamdulillah. Hari ini kita lanjut di tafsir atau di buku sirah, di buku sirah, belajar sirah atau sejarah Nabi Muhammad SAW. Kita kemarin sampai bab yang terakhir, ardu Rasulullah SAW nafsuhu ala al-qabail, tapi hari ini sudah di bab masuk Islam orang-orang Ansar. Masuk Islam orang-orang Ansar. Ini mungkin ceritanya kecil, tapi manfaatnya, hasilnya setelah Rasulullah SAW ketemu sama orang Ansar itu luas sekali. Ya, kenapa? Karena seperti kita belajar kemarin di Rasulullah tinggal di Mekah 13 tahun, tapi jamaah atau yang ikut agama Nabi Muhammad SAW sedikit. Juga setelah Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Al-Madinah itu berubah keadaan dakwah Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Berubahnya ke mana? Ya, apa yang berubah? Berubahnya mulai agama Islam menyebar ke tempat-tempat lain juga. Rasulullah jadi sendiri, mungkin kita bilang bisa bikin negeri baru. Juga jamaah Islam itu yang masuk Islam itu jamaah selain kuffar Quraisy, ada dari Al-Ansar, Al-Aus, Al-Khazraj, terus di suku-suku yang di sebelah Al-Madinah juga. Waktu setelah beberapa tahun juga bisa Rasulullah dakwah ke tempat atau keluar Al-Madinah. Itu sebabnya saya tadi bilang masuk atau yang masuk Islam dari Al-Ansar, manfaatnya setelah beberapa tahun itu luas sekali juga. Kita tahu setelah Rasulullah hijrah, Rasulullah mulai berang sama Quraisy. Allah Ta'ala kasih izin kepada Nabi boleh berang sama orang Quraisy, atau kamu harus ambil hakmu dari orang yang jahat kemarin sama kamu dan teman. Ceritanya itu Ibn Ishaq berkata, coba baca Bu. Baik, Syekh. Ibnu Ishaq berkata, ketika Allah Azza wa Jalla hendak memenangkan agamanya, memuliakan nabinya, dan memenuhi janjinya kepada Rasulullah SAW, maka pada musim tahun itu Rasulullah SAW bertemu dengan beberapa orang Ansar. Beliau menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah Arab seperti yang biasa beliau lakukan pada musim-musim haji sebelumnya. Nah, ini lihat seperti yang biasa, karena kita di pelajaran yang terakhir kita tahu Rasulullah di musim haji itu pergi setiap kali atau setiap musim datang ke tempat, atau seperti sekarang di Makkah
Kalau kita lihat orang Yaman, mereka taruh sendiri, orang Indonesia sendiri. Rasulullah datang ke kelompok-kelompok yang hadir musim haji di tahun tersebut. Rasulullah apa itu bahasa Indonesia itu namanya apa? Menawarkan diri sendiri kepada menawarkan diri sendiri kepada mereka. Ada yang tolak dalam cara yang bagus, ada yang jahat, ada yang tidak terima, ada yang sudah dapat kabar dari Quraisy ini orang kafir, orang keluar dari agama kita, jangan ikut, hati-hati. Ada beda-beda mereka terima agama atau dakwah Nabi Muhammad SAW. Lanjut di sini Rasulullah ketemu berapa jemaah dari Al-Ansar. Al-Ansar itu sebelum ketemu Nabi bukan namanya Al-Ansar. Mereka namanya Al-Aus dan Al-Khazraj. Itu satu atau dua kabilah aslinya dari Yaman. Dulu asal mereka dari Yaman. Mereka dulu orang Yaman pergi tinggal di Al-Madinah. Tapi selama berapa tahun itu 300 tahun atau berapa tahun sebelum Rasulullah datang itu di antara mereka ada atau mungkin suku yang paling musuh. Selalu kalau mereka diam sedikit ada yang masuk jadi fitnah di antara mereka sampai muncul atau keluar perang lagi. Itu berapa ratus tahun. Tapi setelah Rasulullah datang atau setelah mereka masuk agama Islam, sudah Rasulullah bisa perbaiki yang di antara mereka. Mereka jadi saudara yang baik. Namanya Rasulullah kasih nama Al-Ansar. Al-Ansar itu dari Nasara yang suruh. Nasran fahuwa nasirun munasirun ansarun ila akhirih. Ansarullah artinya membantu Rasulullah SAW. Atau terima Rasulullah SAW waktu datang. Asli nama mereka Al-Aus dan Al-Khazraj. Itu kalau tidak salah Al-Aus dan Al-Khazraj salah satu turunan dari tadi bilang dari Yaman, tapi aslinya mereka itu bahasa Indonesia namanya tauam. Namanya apa itu tauam, Bu Aida? Tauam yang di satu melahirkan namanya apa? Kembar atau kembar ya, kembar. Oh, sama kembar ya Syekh gitu. Kembar, Syekh. Ya, kembar ya. Itu Aus dan Khazraj itu kalau tidak salah saya sudah pernah dengar itu dua-duanya waktu lahir itu dua-duanya kembar. Tapi setelah jadi besar fulan nikah, Aus itu nikah, Khazraj nikah, jadi turunan atau satu suku yang besar. Tapi subhanallah ada hikmah. Ya. Lanjut coba Ya. Ketika beliau sedang berada di Al-Aqabah, beliau bertemu dengan beberapa orang dari Al-Khazraj. Karena Allah menghendaki kebaikan untuk mereka. Ini lihat karena Allah Ta'ala. Berarti itu hidayah. Kenapa kita selalu minta hidayah dari Allah Ta'ala? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirat. Allahumma hdina fi man hadait. Karena kalau Allah Ta'ala tidak kasih hidayah atau tidak beri hidayah kepada hambanya, tidak bisa. Kita sudah tahu cerita Sayyidina Ibrahim sama ayahnya Azar. Sayyidina Nuh sama anaknya. Ini Nuh 1000 tahun, hampir 1000 tahun atau 950 tahun dakwah tidak bisa ajak anaknya. Ini berarti Nuh itu orang kalah, tidak bisa tidak bisa ajak anaknya. Bukan, ini Nabiullah, ulul azmi, orang yang mulia dari beberapa nabi. Tapi sudah Allah tidak kasih hidayah kepada anaknya. Anaknya dia ambil jalan sendiri. Itu yang kita harus paham juga. Kamu masuk jalan dakwah berarti paham kerjaanmu sampaikan aja. In alaika illal bala. Kamu sampaikan kepada mereka. Itu ada yang ikut, ada yang tidak ikut. Ini urusannya sendiri. Itu juga salahnya sendiri, bukan salah kamu. Kamu lanjut seperti yang Allah Ta'ala menyuruh kamu sampaikan kepada mereka. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aradallahu bihim man aradallahu bihim khaira. Dari Al-Ansar, itu dari Al-Khazraj. Allah Ta'ala hendaki kebaikan kepada mereka, kasih jalur, kasih sabab aja. Apa itu sababnya? Coba baca. Ibnu Ishaq berkata,
Ibnu Ishaq berkata bahwa Asim bin Umar bin Qatadah berkata kepadaku dari orang-orang tua kaumnya yang berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Ini Asim bin Umar bin Qatadah an asyakh min qaumi. Ini Asim bin Umar masih kecil. Tapi kasih ceritanya yang orang yang pertama ketemu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di musim haji itu yang sebelum Rasulullah hijrah ke Al-Madinah. Bilang apa? beliau bertanya kepada mereka, siapa kalian? Mereka menjawab, Itu Rasulullah kami tanya kepada mereka. Rasulullah tanya, siapa kami kalian? Nah, berasal terus, dari kami berasal dari Al-Khudrus. hmm, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, apakah kalian berasal dari teman-teman orang Yahudi? Mereka itu, menjawab, ya. ini terjemahnya kita dari Al-Khazraj yang tadi kita jelasin kabilah Al-Khazraj. Tapi ada tanyaan yang kedua, Amin Mawali Al-Yahuda itu Al-Maula di zaman mereka itu kalau ada suku besar pasti ada yang gabung sama suku yang besar biar semuanya jadi satu kelompok yang kuat. Seperti kemarin di Quraisy itu ada berapa orang yang ikut kelompok Quraisy. Di sini Al-Aus Al-Khazraj di sini mereka eh, jadi kelompok orang Yahudi yang ada di Al-Madinah di zaman tersebut sebelum Rasulullah keluarin orang Yahudi karena di Al-Madinah ada orang Yahudi. Setelah Rasulullah SAW buka Fatih Makkah atau masuk Al-Madinah, setelah mereka atau Rasulullah berang sama Bani Quraidah, ada khianat dari Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Rasulullah diusir atau usir mereka dari atau keluarin mereka semuanya dari Al-Madinah ke Syam. Nah, ini Rasulullah tanya, kamu tadi apa itu tanyaannya gimana? Apakah kamu berasal dari teman-teman orang Yahudi? Berasal dari teman-teman Yahudi, mereka menjawab, Mereka menjawab, ya. hmm, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana kalau kalian duduk sebentar agar aku bisa berbicara dengan kalian? ini lihat cara bagaimana cara dakwah itu. Rasulullah tidak bilang sama mereka, wahai saya Rasulullah, ayo duduk, saya mau sampaikan yang Allah Ta'ala suruh saya sampaikan kepadamu. Enggak. Ya, apakah siap saya? Saya mau bicara sama kamu. Mereka bilang, ya, oke. Afala tajlisun ukallimukum? Kalau boleh, boleh. Ya terus, lanjut. Mereka menjawab, ya. Mereka pun duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ajak mereka kepada agama Allah Azza wa Jalla, menjelaskan Islam kepada mereka, dan membacakan Al-Quran kepada mereka. Itu dakwah Rasulullah fada'ahum ilallah azza wa jalla. Ini lihat cara dakwah. Jangan dakwah kepada diri sendiri. Saya fulan, saya orang ini, saya orang itu, saya orang belajar sama fulan, guru saya fulan, saya dari kelompok fulan. Enggak. Rasulullah ajak mereka kepada Allah Ta'ala. Itu yang banyak dari orang da'i salahnya di situ. Yang pertama dia puji sendiri. Saya belajar di sana, saya hafal itu, saya iya sejarahnya itu kasih 2 kali, 2 pertemuan, 3 pertemuan itu sejarahnya. Kenapa? Biar mereka lihat oh ini orang mulia. Ini salah, berarti kamu dai untuk diri sendiri. Enggak. Kamu dai ke jalan Allah Ta'ala. Dakwah ke jalan Allah Ta'ala. Ya kamu ajak mereka ikut jalan Allah Ta'ala. Caranya bagaimana? Ikut cara yang benar. Mereka suka jalurmu atau caramu tapi enggak mau ikut mau 100%. Mau pergi ke guru lain. Ya silakan. Jangan kamu sedih atau marah. Karena wajib kamu ajak mereka ke jalan Allah Ta'ala. Dia mau pilih cara yang keras, mau pilih cara yang mudah, mau apa namanya ini itu seperti kalau kita bilang, ayo kita pergi ke Makkah. Kalau kamu ikhlas, benar-benar ikhlas, pasti kamu ikut atau senang kalau ikut apa namanya ini, kalau mereka pergi ke Makkah. Sudah cukup, itu wajib kamu.
Kenapa bilang seperti itu? Karena maksudmu atau tujuanmu mereka pergi ke Makkah. Bukan maksudmu mereka apa namanya ini ikutmu aja. Kamu tidak perhatian mereka naik pesawat atau naik motor atau sepeda atau naik bus atau laut atau darat, tidak. Tujuanmu mereka pergi ke Makkah, kenal sama Makkah, ibadah di Makkah, itu tujuan benar, betul, bagus. Tapi kalau ajak ke diri sendiri itu kadang-kadang bahaya. Oh, mereka tidak ikut saya, berarti ini bukan teman saya, ini bukan yang benar, ini salah, ini itu bahaya. Bahaya untuk dakwah kita. Oke, lanjut. Ini yang pertama, apa pada Allah Azza wa Jalla? Arada alaihimul Islam. Ya, 3 poin yang penting. Pertama, ke Allah Ta'ala, ajak mereka ke Allah Ta'ala. Itu wajib kita. Wajib kita bantu orang Muslim kenal Allah Ta'ala, silakan. Terus dia mau ikut syara fulan atau ikut jamaah fulan, itu semuanya Muslim, tapi jalurnya lain sama kamu, tidak masalah. Yang penting ini fulan ikut jalan Allah Ta'ala. Yang kedua, arada alaihimul Islam. Berarti adab Islam, akhlakul Islam, hukum-hukum Islam, semuanya yang ada di dalam agama Islam. Ini juga panjang, tidak cukup 1 hari, tapi yang besar, kasih tahu kepada mereka akhlak-akhlak yang besar, mungkin bilang yang haram yang besar itu harus jauh, wajib yang mungkin yang seperti kita bilang jelas, lebih apa itu, lebih jelas biar bisa mereka paham. Rasulullah di waktu tersebut yang bilang sama mereka, az-zina haram, ana ad'ukum ilal Islam, syahadat an la ilaha illallah, jangan menyembah selain Allah Ta'ala, ad'ukum ila silatul arham, ila itu kasih berapa poin-poin yang mereka terima. Oh, ini berarti agama Islam, agama yang bagus, yang perhatian sama kita. Yang ketiga apa itu? Watala alaihimul Quran. Al-Quran. Tapi kita harus paham ini tilawah siapa. Kalau kita dengar tilawah dari orang yang bacaannya bagus, ya pasti senang, ya kan? Senang, ya, Masya Allah. Ini fulan bacaannya. Kalau kita dengar ini ada fulan, besok ada majlis di tempat fulan, ada syekh fulan datang, pasti kita pergi. Ini karena suaranya bagus. Apalagi itu bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, luar biasa. Juga bacaannya bukan seperti sekarang kita bacaan huruf aja. Enggak, itu bacaannya luar biasa karena bacaan dari hati. Itu yang sekarang kita lagi butuh. Kadang-kadang suaranya bagus, tapi setelah selesai sudah selesai. Kadang-kadang ada beberapa orang suaranya ya biasa aja, tapi kalau kita ikut salat atau hadir dengar bacaannya, ya kayak 2 hari 3 hari masih hati saya masih apa namanya ini mungkin bergerak dari bacaan fulan kemarin. La ilaha illallah. Terus lanjut, qala. Di antara hal yang diperbuat Allah kepada mereka sehingga mereka masuk Islam ialah bahwa orang-orang Yahudi menetap bersama mereka di negeri mereka. Oke. Ini Ustaz, masalah di sini kasih tahu kenapa mereka langsung terima dakwah agama Islam. Sebabnya apa? Ada apa sampai mereka langsung terima? Ini berapa musim Rasulullah ketemu sama berapa orang kufar Quraisy yang datang haji, tapi mereka tidak terima. Kenapa orang Ansar langsung terima? Ini kasih ceritanya. Sebabnya apa? Coba. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang diberi kitab dan ilmu, sedang orang-orang Al-Khazraj adalah orang-orang musyrik dan penyembah berhala. Orang-orang Yahudi berkuasa atas orang-orang Al-Khazraj di negeri mereka. Jika terjadi persengketaan antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Al-Khazraj, orang-orang Yahudi berkata, sesungguhnya zaman kedatangan Nabi yang diutus telah dekat masanya. Kita akan mengikutinya dan dengannya kami akan membunuh kalian seperti pembunuhan terhadap orang-orang Ad dan Iram.
La ilaha illallah. Ini lihat orang Yahudi. Orang Yahudi jadi dai ke agama Islam. Tapi setelah Rasulullah datang, mereka tidak ikut. Kenapa itu tidak ikut? Allah Ta'ala kasih tahu sama kita di Al-Quran itu hasadan min indi anfusihim. Mereka enggak mau datang karena enggak mau ikut karena pikiran mereka Nabi terakhir itu Nabi zaman terakhir itu dari kaum mereka orang Yahudi. Setelah Nabi datang dari kaum Quraisy orang Arab, mereka tidak terima. Subhanallah. Lanjut, tapi mereka sudah kasih tahu kepada mereka, ini nanti ada Nabi terakhir datang. Kalau datang kita membunuh kamu. Ya, itu manfaatnya bagus. Manfaatnya bagus kepada siapa? Al-Khazraj. Kenapa? Karena mereka sudah dapat ada bahasa Indonesia bilang apa bisikan sudah masuk ke bala mereka. Berarti ada Nabi di terakhir. Ya, orang Yahudi setelah Nabi datang tidak masuk karena hasud atau enggak mau ikut karena ini orang Arab. Orang Khazraj waktu ketemu sama Nabi Muhammad SAW langsung ingat, wah ini yang kemarin mereka bilang. Coba, ha? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan orang-orang Al-Khazraj tersebut dan mengajak mereka kepada Islam, sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Hai kaumku, ketahuilah demi Allah, sesungguhnya inilah Nabi yang dijanjikan orang-orang Yahudi kepada kalian. Oleh karena itu, kalian jangan kalah cepat kepadanya dari orang-orang Yahudi." Mereka menerima ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka untuk membenarkan beliau dan menerima Islam yang beliau tawarkan kepada mereka. La ilaha illallah. Ya, tadi bilang apa? Itu manfaat dari siapa? Dari Yahudi. orang Yahudi. Dari orang Yahudi. Kadang-kadang itu, ini contoh kita sekarang yang terjadi di Gaza. Manfaatnya, madaratnya betul besar di Gaza. Tapi juga banyak faham agama Islam ini bagaimana orang Gaza bisa sabar, bisa bilang alhamdulillah. Kenapa mereka bisa tidak pergi dari tempat berang? Kenapa? Sampai kita sudah lihat di YouTube video-video reels yang kadang dapat itu mereka masuk agama Islam. Padahal bukan ahli Gaza dakwah itu jelasin tentang Quran atau enggak. Mereka lihat ahli Gaza seperti ini, jadi bahasa Indonesia bilang pengasaran ya kan, mau tahu agama Islam ini kenapa mereka seperti itu. Ini juga orang Yahudi bukan maksudnya ajak mereka ke agama Islam, tapi kasih pikiran mereka, alhamdulillah itu hidayah. Kadang-kadang dapat bantuan dari orang yang non Muslim kepada orang Muslim. Ya, alhamdulillah. Sekarang yang kita lihat yang membela orang Gaza itu di orang non Arab itu lebih afdal. Non Arab ini orang Arab itu semuanya diam. Gak ada yang bantu. Gak ada yang minta atau bisa bantu sedikit. Mereka kirim makanan dari pesawat di atas aja. Kadang-kadang jatuh di laut. Itu orang Arab Mesir atau Jordan atau lain-lain. Ya, yang non Muslim mereka demo terus di Perancis, di Amerika, di Eropa setiap hari. Sampai di Jepang juga. Ya Allah, ini bantuannya dari orang non Muslim kayak lebih jelas, lebih banyak dari bantuan orang Muslim. Non Muslim semua tetangga, Jordan atau Mesir itu tetangga, tapi mereka tidak masukin makan, masih nunggu izin dari Israel. Nasallallahu selamat wal afiyah. Alhamdulillah itu hikmah, ada hikmah. Nanti kita mungkin setelah selesai perang itu pasti muncul hikmah. Oh ya, kenapa Allah Taala tidak kasih atau tidak ada bantuan dari tetangga. Nanti insyaallah. Lanjut di sini, ha? Ya Syekh, mereka berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kami meninggalkan sebuah kaum dan tidak ada kaum yang terlibat permusuhan dan kejahatan sedahsyat mereka. Mudah-mudahan Allah mendamaikan mereka denganmu. Kita akan mendatangi mereka, kemudian mengajak mereka kepada perintahmu, dan kami tawarkan kepada mereka agama ini yang kami dapatkan darimu. Terus. Jika Allah menyatukan mereka dalam agama ini, maka tidak ada orang yang lebih agung darimu.
Usai berkata seperti itu, mereka mohon pamit dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang ke negeri mereka dalam keadaan beriman dan membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lihat ahli yang kita bilang orang yang jujur, orang yang mungkin bilang yang di dalamnya ada kebaikan atau baik di dalamnya, itu bisa fikir sama belakang. Jangan ini seperti kita sekarang. Sekarang kita belajar baca Al-Quran. Kita selalu bilang sama teman, ayo ngajak, ayo bantu, ayo mulai ngajar orang lain. Jangan kamu sudah dapat bacaan Al-Quran, sudah bacaan saya bagus, jadi diam. Enggak, salah. Harus kita kalau sudah bisa Ajarkan. baca, kalau sudah bisa baca, mulai ngajar orang lain, mulai bantu orang lain. Ini lihat mereka belum masuk agama Islam, belum baca syahadah, tapi bilang wahai Rasulullah, itu ada kaum kita belakang kita, di antara mereka ada beran itu sampai di dalam riwayat sirah juga sampai ratusan tahun. Ratusan tahun, 300, ada yang bilang 300, ada yang kalau tidak salah 100. Walhasil mereka lama itu beran, di antara mereka sudah lama. Fa'asa an yajma'ahumullahu bika. Semoga karenamu atau karena kita ikut agamamu, Allah Ta'ala bisa perbaiki yang di antara mereka. Terus fasanaqdimu alaihim fanad'uhum ila amrak. Juga ini lihat mereka dari sekarang baru masih sama Nabi, masih belum berangkat. Bilang insya Allah kita pergi ke kaum kita, ajak mereka ke agama mu. Ini luar biasa. Mereka luar biasa juga, seperti tadi bilang, kalau Allah Ta'ala handaki sesuatu, kasih pintu aja. Rasulullah di Makkah berapa tahun? 13 tahun. Sampai hari tersebut itu hampir 13 tahun atau 12 tahun. Tapi ini sudah Allah Ta'ala kasih wakil. Wahai Muhammad, kamu tinggal di Makkah 1 tahun, 2 tahun, nanti kamu pergi ke sana. Sudah waktu Rasulullah pergi ke Makkah, ke Al-Madinah, maaf. Pergi ke Al-Madinah, sudah ada berapa orang yang masuk agama Islam. InsyaAllah kita belajar besok. Lanjut, فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang paling baik kalau kamu bisa perbaiki yang di antara mereka. Summan sarafu, mereka minta izin atau pamit balik lagi ila biladihim, maksudnya Al-Madinah. Wa qad amanu wa saddaqu. Mereka sudah masuk agama Islam dan juga mereka percaya atau terima agama Islam. Di buku sirah di sini kasih nama berapa orang ini. 6 nafar minal Khazraj, minhum min Bani Malik, min Bani Najjar, وهو تيم الله, ثم من بني مالك بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة. Itu nama-nama mereka yang di situ. Boleh baca biar kita dapat berkah atas sebut nama orang yang sahabi tabi'in, yang sahabi yang mulia. Coba Nama-nama orang Ansor yang masuk Islam. Ibnu Ishaq berkata, seperti dikatakan kepadaku bahwa orang-orang Ansor yang masuk Islam ada 6 orang dari kabilah Al-Khazraj. Salah seorang dari mereka berasal dari Bani An-Najjar, yaitu Taimullah. Dari Bani Malik bin An-Najjar bin Sa'labah bin Amr bin Al-Khazraj bin Harisah bin Sa'labah bin Amr bin Amir adalah sebagai berikut. 1. As'ad bin Zurarah bin Udas bin Ubaid bin Sa'labah bin Ghan bin Malik bin An-Najjar. 2. Auf bin Al-Has bin Rifa'ah bin Sawad bin Malik bin Ghan bin Malik bin An-Najjar. Dari Bani Zuraik bin Amir bin Zuraik bin Abdul Harisah bin Malik bin Ghaddu bin Jusham bin Al-Khazraj hanya 1 orang, yaitu Rafi' bin Malik bin Al-Ajlan bin Amr bin Amir bin Zuraik. Ibnu Hisam berkata, ada yang mengatakan bahwa Amir adalah anak Al-Azraq. Ibnu Ishaq berkata, dari Bani Salimah bin Sa'ad bin Ali bin Asad bin Saridah bin Tazid bin Jusyam bin Al-Khazraj. Kemudian dari Bani Sawad bin Ghan bin Ka'ab bin Salimah hanya 1 orang, yaitu Qutbah bin Amir bin Hadidah bin Amir bin Ghan bin Sawad.
Ibnu Hisam berkata, Amir ialah anak Sawad. Ia bukan Sawad anak Ghan. Ibnu Ishaq berkata, dari Bani Harun bin Ka'ab bin Ghan bin Ka'ab bin Salimah ialah Uqbah bin Amir bin Nabi bin Zaid bin Haram. Dan dari Bani Ubaid bin Adi bin Ghan bin Ka'ab bin Salimah ialah Jabir bin Abdullah bin Ri'ad bin An-Nu'man bin Sinan bin Ubaid. Insyaallah. Terus sudah falamma qadimul Madinah? Enggak ada. Ini. Ya. Falamma qadimul Madinah ila qaumim dzakaru lahum, ini setelah mereka sudah sampai ke Al-Madinah, kasih tahu kepada kaum-kaumnya. Falamma qadimul Madinah dzakaru lahum Rasulullah wa da'uhum ila al-Islam hatta fasha fihim. Mereka mulai sebut atau kasih cerita yang terjadi kemarin di Al-Aqabah atau di Al-Aqabah waktu mereka ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai agama Islam menyebar di Al-Madinah. Sudah dapat kabar, oh ada Nabi di akhir zaman, ada ini, ada itu. Ceritanya, agamanya ini mulai. Falam tabqa dar, ini mulai langsung. Falam tabqa darun min duril ansar illa wa fiha dzikrun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu berapa orang? 6 orang aja. Tapi karena mereka sungguh-sungguh semangat, bisa menyebar agama Islam di dalam seluruh rumah ada di Al-Madinah. Ini 6 orang. Berarti kalau ada seperti ini, berapa orang seperti mereka ini, ya kita bisa. Ini sekarang kadang-kadang, Masya Allah, tamannya di YouTube 15 jutaan. Tapi akhlaknya atau taruh di YouTube itu, saya tadi makan, saya tadi pergi, saya tadi pulang, saya tadi ini, enggak ada dakwah-dakwah yang benar. Walau gambarnya kadang-kadang Masya Allah dia, oh Masya Allah ini fulan ustaz atau ustazah, tapi dakwahnya apa? Saya tadi makan daging, saya tadi makan sop, saya tadi pakaian ini bukan 15 juta. Lihat hal-hal yang mungkin kita bilang ini hal orang bodoh ini. Kenapa? Kamu punya 15 juta, nama kamu atas nama dai, harus taruh hal-hal atau taruh sesuatu yang ada manfaat kepada temanmu juga. 6 orang ini, 6 orang bisa menyebar agama Islam. Belum ada cara seperti sekarang. Kita ada YouTube, ada Facebook, ada telepon, ada itu semuanya. Tapi karena mereka sudah tergantung di tali Allah Ta'ala, juga semangat mereka mau bantu orang lain, Allah Ta'ala kasih bantuan. Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muhtadin. Razaqana wa iyyakum husnul nazar fima yurdihi 'anna innahu akramul akramin wa arhamur rahimin.